Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tabi pun yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bumi, Bapak Tejo Prakoso, yang kami hormati narasumber pada kegiatan workshop hari ini beserta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara hari ini, kegiatan workshop kebijakan THR tahun 2024, pengajuan revisi halaman 3 DIPA, periode triwulan 2. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dan agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memberikan manfaat untuk kita semua, marilah bersama kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bumi akan menyampaikan sambutan sekaligus materi terkait sistem pengendalian internal dan penanganan benturan kepentingan serta saluran pengaduan dan whistleblowing sistem di lingkungan KPPN Kota Bumi. Kepada Bapak Tejo Prakoso, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari KPPN Kota Bumi bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati semua, para pengelola keuangan di lingkup wilayah kerja KPPN Kota Bumi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal ya, terutama dengan yang terbaru ya, kelihatan terbaru di bulan bulan Maret ini ya. Sebelumnya mungkin perlu perkenalkan dulu ya, karena saya baru di sini ya di KPPN Kota Bumi. Nama saya Tejo Prakoso. Dan sebelum di Kota Bumi saya di KPPN Metro ya. Nah, di tiga masih dekat-dekat. Dan dulunya pun saya juga pernah di KPPN Kota Bumi di terakhir tahun 2005. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Kota Bumi tahun 2005 dan sebelumnya atau tahun-tahun itu mungkin masih ketemu dengan saya ya. Nah, ini kembali lagi di Kota Bumi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan ada beberapa hal. Yang pertama terkait pencairan THR ya, tunjangan hari raya. Ya mungkin ya ini sudah ditunggu-tunggu dari awal Ramadan kemarin ya. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini untuk sudah sebagian besar dari satuan kerja kita yang sudah mengajukan THR. Mungkin yang belum nanti ya, silakan bisa setelah di workshop mungkin bisa dilakukan pencairan THR ya. Kemudian juga nanti juga ada penyampaian terkait dengan revisi halaman 3 DIPA, terutama untuk menghadapi yang triwulan kedua tahun 2024. Nah, kita berharap agar nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita atau nilai IKPA kita bisa lebih maksimal Bapak sekalian ya. Nah, ini kita cermati untuk yang revisi halaman 3 DIPA. Kemudian juga nanti terkait dengan pelaksanaan cuti Idul Fitri di tahun ini ya. Nah, karena cukup panjang ya waktunya mungkin dan juga di awal bulan ini ya, mulai di awal bulan, jadi terkait beberapa
pencairan dan pelaporan, mungkin nanti ada pengaturan-pengaturan kembali, nanti semuanya kita koordinasikan agar supaya lancar dan tepat waktu ya, tidak melebihi batas-batas yang sudah ditetapkan. Buat terkait dengan cuti Idul Fitri ya Bapak sekalian ya. Kemudian juga nanti ada penyampaian juga terkait dengan LPG Bendara, mungkin hal yang baru ya, terkait dengan aplikasi ya, juga dengan perubahan batas waktu ya, LPG Bendara di tahun 2024 sekalian. Bapak sekalian, kemudian selain itu, karena kami di KPPN Kota Bumi ini dalam rangka untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, maka di setiap kegiatan-kegiatan kami akan menyampaikan beberapa hal terkait integritas dan kepatuhan internal. Nah, pada kesempatan kali ini kan ada sedikit yang akan kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan sistem pengendalian intern, dan kemudian ada benturan kepentingan, dan nanti juga ada terkait whistleblowing system atau pengaduan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Baik, secara sekilas saja Bapak Ibu sekalian ya, terkait sistem pengendalian intern. Nanti sistem pengendalian intern ini adalah sistem proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yaitu melalui kegiatan efektif dan efisien, kemudian keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi untuk pengendalian intern ini adalah sistem pengendalian yang dilakukan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Nah, kita ada pengendalian yang intern dan kemudian yang eksternal. Kemudian kalau eksternal itu dari Inspektorat Jenderal dan mungkin juga ada nanti dari BPK ya. Nah, sebelum ke eksternal, maka supaya kegiatannya efektif dan efisien, tentunya kita semua mempunyai sistem pengendalian intern. Karena dengan intern ini, sebelum diketahui oleh pihak lain, apabila ada kekurangan-kekurangan atau ada indikasi terkait pelanggaran, maka bisa kita koreksi dan bisa kita perbaiki. Dan istilahnya ya kita bisa sebagai efektif lebih dilaksanakan di lingkungan kerja ya. Jadi lebih cepat penanganannya dan dalam rangka pengamanan aset negara juga lebih efisien. Jadi belum sampai kepada pihak eksternal, namun kita sudah bisa melakukan pengendalian secara internal. Ini yang kita harapkan tentu saja. Baik, untuk sistem pengendalian internal nanti terkait lingkup-lingkupnya nanti bahannya kita sampaikan Bapak sekalian ya, nanti bisa sambil dipelajari Bapak sekalian. Kalau ini waktunya banyak, nanti kami hanya menyampaikan secara sekilas Bapak sekalian ya. Kemudian selain pengendalian internal, kita juga ada nanti terkait dengan benturan kepentingan. Jadi ya, benturan kepentingan ini ya adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan dari kantor, kepentingan negara, dengan kepentingan kita sebagai pribadi, baik sebagai pengelola keuangan maupun sebagai pimpinan dari kantor yang bersangkutan. Jadi yang pertama adanya kepentingan pribadi atau bisnis, kemudian ada hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, dan atau hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat konflik kepentingan tersebut, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya, sehingga keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena
adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan. Jadi intinya kalau benturan kepentingan ini ada kepentingan yang sama mungkin ya di antara mungkin yang kerabat dekat, keluarga atau malah yang kawan sendiri ya, seperti hanya untuk pengadaan barang kepada kerabat atau keluarga, terkait juga dengan pekerjaan. Oleh karena itu ya kalau terjadi hal seperti itu memang sebaiknya memang dihindari adanya benturan kepentingan, karena ya untuk menghindari adanya mungkin ada prasangka atau mungkin juga ada dugaan-dugaan yang mungkin mengarah kepada korupsi, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya sama-sama sudah berintegritas, jadi tidak sama-sama sudah berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, namun karena ada benturan kepentingan ini mungkin tadi menimbulkan adanya dugaan-dugaan. Jadi bisa mungkin benturan kepentingan ini agar dapat dihindari ya, kalaupun memang tidak ada pilihan lain karena memang ya vendornya terbatas misalnya, tentunya harus sama-sama untuk melakukan secara integritas ya, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Jadi tidak ada markup dan tidak ada hal-hal yang merugikan kepentingan dari negara. Itu dari terkait benturan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang lainnya nanti bisa silakan dipelajari ya lebih lanjut ya rinciannya. Nah, terkait berikutnya yaitu terakhir terkait whistleblowing system dari Kementerian Keuangan. Jadi whistleblowing system ini adalah terkait juga untuk pengelolaan pengaduan Bapak sekalian ya. Pengaduan, pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi untuk setiap kantor apabila ada hal yang terkait pelayanan mungkin kurang baik atau Bapak Ibu sekalian kurang mendapatkan layanan yang maksimal, mungkin bisa diadukan, misalnya ada yang mau diadukan misalnya tidak puas ya. Nah, setiap kantor ada, tapi mungkin kalau mau lapor ke kantor yang bersangkutan nggak enak juga karena mungkin ya takutnya ya orangnya sama ya nanti ya, karena itu ya dilaporkan ke atasannya ya boleh, ke atasan boleh. Tapi mungkin kalau ada yang lebih tinggi lagi, nah ini ya di Kementerian Keuangan Bapak sekalian. Jadi terkait dengan layanan yang ada di KPPN Kota Bumi pun apabila mau disampaikan mungkin terkait pengaduannya bisa melalui WISE ini ya, WISE ini whistleblowing system ya. Bisa dilaporkan baik ini secara online ya pengaduannya. Jadi secara online bisa dilakukan di websitenya whistleblowing WISE ya, ketik aja di WISE nanti pencarian nanti akan muncul di sini, nanti bisa mengadukan dan tentunya yang mengadukan ini nama dan alamat semuanya akan tidak dibuka ya oleh timnya, akan dirahasiakan. Tentunya tindak lanjutnya nanti juga akan disampaikan mungkin terkait dengan email ya, lewat email ya nanti ya Bapak sekalian. Jadi apabila hal tertentu terkait dengan layanan bisa apabila ada yang kurang-kurang ya bisa diadukan ya. Ini adalah salah satu komitmen dari Kementerian Keuangan untuk terus menjaga agar layanan-layanan kita berikan dapat dipertanggungjawabkan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Baik Bapak sekalian, berhubung dengan nanti masih banyak lagi materi-materi yang akan disampaikan, mungkin sebagai pembuka ini dari kami mungkin cukup sampai di sini ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di aplikasi tim meeting ini ya.
Terima kasih sudah bisa mengikuti pagi ini yang mungkin bisa nanti sampai selesai. Dan baik, sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, kita kini akan menyimak bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dori Sugnawayu Prabowo. Kepada Bapak Dori, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kedengaran nggak suara saya jelas ya? Terdengar jelas. Terdengar, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi kita rekan-rekan di tahun ini. Ini kalau nggak salah pertama kalinya kita ketemu di tahun 2024 melalui online ya. Yang kemarin-kemarin kita offline terus. Jadi kesempatan ini karena ini mendesak, terus kebetulan juga bulan puasa, makanya kita alternatif kemarin kita ambil pakai online aja biar cepet. Baik, sebentar saya share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait pencairan THR 2024 dan strategi menghadapi HBK Hari Besar Keagamaan ya. Kalau teman-teman mungkin kemarin sudah cair, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada beberapa hal ini yang mungkin teman-teman sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu ya ini tambahan informasi ya. Baik, yang pertama dasar pembayaran THR itu adalah penghasilan yang diterima bulan Maret. Makanya di poin kedua, kalau misalnya ada teman-teman penerima gaji terusan yang masih menerima gaji terusan di Maret, dia berhak mendapatkan THR. Tapi kalau misalnya di Maret dia sudah tidak menerima, mungkin dia gaji terusan terakhirnya itu di bulan Februari, jadi dia tidak berhak mendapatkan THR. Itu nanti yang membayarkan dari pihak Taspen atau Asabri. Mohon sebentar ya, saya stop sharing sebentar. Yang enak tampilannya. Oke, yang ketiga, kalau untuk teman-teman CPNS, kalau misalnya di posisi bulan Maret itu statusnya dia masih CP, THR-nya juga dapat 80%. Kecuali kalau memang seharusnya di Maret itu sudah PNS, nah itu bisa dimintakan kekurangannya. Tapi kalau memang di Maret itu dia sebenarnya memang CP, masih CPNS, itu tetap dapatnya 80%, nggak bisa dipintakan kurangan. Dan yang keempat, guru dan dosen yang tidak menerima tukin, ini biasanya di teman-teman Kemenak ya. Guru atau dosen yang tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan, dibuat menggunakan aplikasi gaji web. Jadi yang dapatnya dia nggak punya tukin, tapi dia bisa dapat THR ini TPG. Dapat 1 bulan dan dibuat melalui gaji web. Kemudian yang kelima, SPM THR keagamaan untuk teman-teman PPNPN mewajibkan Satker mengajukan rekon untuk yang penghasilan bulan Maret dulu. Karena kalau belum rekon bulan Maret, otomatis waktu membuat THR PPNPN-nya akan tertolak.
Karena dia dasar pembayaran THR PPNPN itu sama seperti THR yang lain, dia adalah penghasilan bulan Maret. Next. Pemberian THR tahun 2024 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain. Ini kalau ada yang tanya, kalau untuk THR Tukin kemarin ada yang nggak masuk, itu dipotong juga nggak? Tidak. Jadi terimanya tetap full, sesuai dengan gradingnya. Kemudian pemberian THR 2024 dikenakan PPh, seharusnya ada PPh-nya. Dan ditanggung pemerintah. Berapa Pak PPh-nya? Ya aplikasi aja yang hitung, kita nggak usah ikut ruwet soal itu. Ini contoh yang tidak berhak menerima THR. Yang pertama CPNS atau P3K, coba dicek nanti. Dengan SK-nya, walaupun di SK-nya dia TMT 1 Maret, tapi kalau SPMT-nya itu tanggal 2 Maret dan seterusnya, itu tidak mendapatkan THR. Kenapa? Karena dasar pembayaran gaji pertama CPNS atau gaji pertama P3K itu adalah dari SPMT, bukan dari SK. Kalau SPMT-nya saja sudah tanggal 2 Maret atau seterusnya, itu berarti dia gaji Maret tidak berhak. Dia mendapatkan gaji April. Otomatis karena gaji Maretnya nggak dapat, THR-nya juga nggak dapat. Beda ceritanya kalau TMT-nya juga 1 Maret, SPMT-nya, surat pernyataan melaksanakan tugasnya juga 1 Maret. Nah, itu bisa dapat dia. Yang kedua, yang tidak berhak menerima THR, pegawai pensiun TMT 1 Maret. Maksudnya ini yang tidak menerima THR itu adalah THR yang dibayar KPPN. Karena kalau dia pensiun 1 Maret, itu THR-nya yang membayar adalah Taspen atau Asabri. Jadi besarannya sudah berbeda dibanding yang waktu aktif sebagai pegawai. Nah, ini untuk jenis SPM-nya pada Sakti 251 untuk THR gaji, 252 P3K, 253 untuk pejabat negara, 254 untuk PPNPN, ini termasuk komisioner ya, pakai 254. Terus 259 untuk THR Tunkin. Nah, di sini juga berlaku ketentuan terkait kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengajukan kekurangan. Kalau kekurangan yang THR biasa, pakainya 251. Kalau kekurangan yang THR Tunkin, pakainya 259. Jadi, kalau kekurangan khusus yang THR, itu tolong nanti dipisahkan dengan kekurangan gaji yang biasa. Kalau kekurangan gaji yang biasa, dia pakai SPM kekurangan gaji. Untuk kekurangan THR itu jenis SPP-nya itu sama persis dengan waktu pengajuan THR-nya. Baik dia untuk PNS, P3K, pejabat negara, PPNPN maupun Tunkin. Nah, kita masuk ke THR PPNPN. Jadi di PMK 15 tahun 2024 itu ada ketentuan yang dimaksud PPNPN penerima THR itu siapa? Adalah 1 pegawai non-ASN yang memenuhi syarat 1 warga negara Indonesia WNI. Terus kedua, pada saat PP-nya ini terbit, itu minimal telah melaksanakan tugas pokok minimal selama 1 tahun. Yang ketiga, pendanaannya belanja pegawainya sumbernya dari APBN, kalau APBD tidak ya, itu diatur sendiri sana. Yang keempat, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus di pasal berikutnya itu juga diatur juga, kalau misalnya ada PPNPN yang belum melaksanakan tugas pokok selama 1 tahun, misalnya dia baru jadi PPNPN aktif baru mulai awal tahun ini, atau mungkin baru aktif di pertengahan tahun lalu. Dia bisa mendapatkan THR apabila pertama, menandatangani perjanjian kerja
Dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima THR. Jadi kuncinya ada di SPK-nya, SPK PPNPN. Kalau misalnya dia dicantumkan di situ mendapatkan THR, berhak atas THR, walaupun dia belum aktif selama 1 tahun, itu masih tetap mendapatkan. Yang kedua, telah ditetapkan menerima THR oleh pejabat pembina. Ini terkait THR yang PPNPN. Nah, kemudian terkait outsourcing. Outsourcing ini agak berbeda ya ketentuannya ya. Kalau outsourcing ini kan dia dasarnya adalah kontrak atau SPK. SPK-nya dalam hal ini bukan SPK yang PPNPN yang seperti umumnya ya. Ini SPK perikatan dengan PPK-nya. Dengan PPK perlakuannya sama seperti kontrak. Dan pencairan THR keagamaan ini dia berupa pembayaran salah satu dari termin kontraknya. Jadi dicek lagi di kontraknya, THR-nya ketentuan pembayaran seperti apa. Biasanya di kontraknya itu juga akan dicantumkan THR dapat dibayar mulai bulan apa. Jadi ada mungkin yang di kontraknya dicantumkan karena ini lebarannya April ya, THR-nya dibayarnya bulan April, ya berarti SPM-nya nanti baru 1 April. Tapi kalau misalnya dari bulan Maret bisa dicairkan, ya berarti dari sekarang silakan cairkan. Karena dia bentuknya berupa termin pembayaran, termin kontrak. Mungkin ada juga teman-teman yang di Indonesia Timur itu THR-nya cairnya di bulan Desember karena Natal. Ada juga seperti itu, tergantung dari kontraknya. Ini poin ketiga, ini apabila dasar pembayaran termin THR adalah bulan Maret, maka SPM dapat diajukan bersamaan dengan termin bulan Maret kecuali ditentukan berbeda dalam kontrak. Nah, pengajuan SPM termin yang bulanan dan SPM yang termin THR ini tolong dipisah, jangan jadikan satu. Dicek lagi aja di termin-termin kontraknya, karena biasanya membayar kalau memang dia berhak, biasanya kontraknya itu nanti ada 13 termin. Coba cek di tempat Bapak Ibu ya. Karena satu termin itu termin THR. Atau mungkin dia ada 12 termin, tapi pembayaran termin ketiga itu nanti jumlahnya 2 kali lipat. Ada seperti itu, tergantung dari kontraknya. Kita dari KPPN tidak mau masuk terlalu dalam ke pengaturan kontrak antara Satker dengan pihak ketiga. Silakan dicek. Nah, kemudian untuk THR P3K. Ini THR P3K tetap menggunakan jenis SPM SPP 259. Jadi sama seperti THR Tunkin yang PNS. Jadi THR Tunkin P3K sama seperti THR Tunkin PNS, yang membedakan dia menggunakan upload CSV. Juknisnya sudah ada dalam juknis lampiran surat yang terkait pengaturan kebijakan THR kemarin. Jenis SPM THR Tunkin pada Sakti tetap mempersyaratkan interkoneksi atau impor data dari aplikasi kaji web. Ini khusus teman-teman yang di Kementerian Agama ya. Tapi kalau yang di sini kan Kemenak P3K-nya yang bayar Kanwil ya, jadi nggak perlu khawatir. Itu diurus sama Kanwil Kemenak sendiri ya. SPP THR Tunkin Kemenak mensyaratkan Satker bertiket ke HAI setelah rekon gaji apabila proses impor Sakti masih tertolak. Ini juga untuk teman-teman Kemenak. Jadi kalau pagi ini sudah bikin di gaji web Tunkinnya, sudah diupload, yang teman-teman Kemenak ya. Tapi waktu diimpor ke Sakti, ternyata dia ditolak, belum ada atau bagaimana, silakan bertiket ke HAI, cantumkan, lampirkan screenshot-nya, lampirkan juga nomor gajinya yang THR PNS-nya Kemenak. Nanti aksesnya akan dibuka oleh pusat. Kemudian yang keempat, khusus untuk perekaman SPP THR Tunkin P3K, lingkup Satker Kemenak dengan kode 259 tanpa interkoneksi ke gaji web, akan dibuka aksesnya mulai dari tanggal 1 sampai 5. Ini ada suratnya dari Kemenak Pusat ke Ditjen Perbendaharaan ke tempat kami. Jadi P3K lingkup Kemenak, kodenya 259 yang dia tidak mempersyaratkan interkoneksi ke gaji web,
dia dibukanya mulai Senin besok dari 1 sampai 5 April. Nah, di nota dinas di surat yang terakhir kemarin S301 ada dispensasi IKPA. Jadi ini ada kabar baik buat teman-teman. Dispensasi penilaian IKPA untuk 2 indikator tapi sudah ditentukan. Maksudnya itu seperti ini. Yang pertama yang mendapat dispensasi adalah indikator deviasi halaman 3 DIPA. Bulannya bulan apa? Yang didispen adalah bulan Maret. Dan yang didispen adalah akun 51 dan 52 saja. Jadi kalau punya akun 53 di DIPA-nya, dia tidak masuk dalam dispensasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di akunnya ada 53, tetap untuk pencairan bulan Maret silakan lihat di RPD-nya, bisa di Omspan, bisa di PDF DIPA-nya 53 sebagai patokan. Karena 53 tidak mendapatkan dispensasi. Kemudian dispensasi kedua adalah terkait UP atau TUP yang jatuh tempo sampai tanggal 5 April. Jadi sampai 5 April itu Jumat minggu depan, itu mulai dari bulan apa ya, kalau nggak salah itu bulan Maret, itu dapat perpanjangan penambahan 10 hari kalender. Tapi kalau saran saya mending tetap UP-TUP ini seperti biasa aja. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu berpatokan dengan dispensasi terkait pengelolaan UP-TUP ini. Nah, kenapa dispensasi ini terbit? Dispensasi terbit ini karena ada perubahan besaran. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu tukin cuma dibayar 50%, tahun ini tukin dibayar 100%. Nah, makanya mungkin teman-teman yang sudah menganggarkan di halaman 3 DIPA sebelumnya itu masih menganggarkan 50%, itu saya pikir dari kantor pusat kami juga berpikir bahwa hal tersebut kurang adil. Kalau misalnya dipaksakan harus dinilai. Bentar ya. Sorry, itu apa? Itu apa ini? Makanya saya lanjutkan lagi, makanya dispensasi ini terbit untuk mengakomodir teman-teman yang sudah menganggarkan halaman 3 DIPA, tapi ternyata PP-nya terbitnya lain. Gitu ya. Terkait dispen ini juga monggo teman-teman Satker silakan ajukan SPM THR secepatnya, segera, walaupun belum dianggarkan dalam halaman 3 DIPA yang bulan Maret ya. Jadi kemarin juga udah saya broadcast ke grup, silakan diajukan segera THR yang bulan Maret. Kalau misalnya walaupun belum dianggarkan di halaman 3 DIPA. Dan pastikan seluruh SPM THR sudah cair sebelum libur. Pastikan semua sudah cair sebelum libur, baik itu THR yang gaji maupun THR yang tunkin, THR P3K, dan THR PPNPN. Tolong dipastikan itu. Biar tidak timbul gejolak. Jadi Bapak Ibu liburan, lebaran juga tenang. Nah, ini hasil RPD halaman 3 DIPA, posisi kemarin sore. Itu seperti yang saya sampaikan terkait dispensasi untuk 51 dan 52 tidak dihitung ya. Tidak dihitung yang 2 ini ya. Tapi yang dihitung adalah yang 53-nya. Nah, sampai dengan kemarin sore itu masih ada 1,1 miliar 53 belanja modal yang belum diajukan SPM-nya ke KPPN. Satker mana aja itu silakan Bapak Ibu cek sendiri satker masing-masing. Ngeceknya dari Omspan. Tata cara ngeceknya bagaimana Pak? Ada di folder materi. Nanti saya juga akan sedikit tampilkan ya. Nah, nanti kalau pengen realisasinya masuk di bulan Maret, tetap masuk bulan Maret, maka pengajuannya ada 2
alternatif. Yang pertama pakai LS ke rekanan, yang kedua pakai GU. Ini ada catatan-catatannya. Kalau mau pakai LS, tanggal SPM paling lambat adalah hari ini. Jadi Bapak Ibu harus merekam SPP sampai dengan SPM hari ini. Diajukan ke KPPN paling lambat besok. Kenapa Pak? Karena nanti dia kalau LS ke rekanan, itu dia cairnya adalah 2 hari kerja dari tanggal SPM. Tanggal SPM-nya kan hari ini. Jadi tanggal 28 nanti tanggal SP2D-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan alternatif SPM GUP kah atau mungkin pakai SPM PTUP, itu diajukan paling lambat tanggal 28 hari Kamis nanti sebelum pukul 10. Kenapa kok pukul 10? Yang kita takutkan nanti karena ada antrian, Bapak Ibu prosesnya di atas jam 12, tanggal SP2D-nya udah lompat jadi tanggal 1 April. Jadi silakan Bapak Ibu cek kira-kira Bapak Ibu sudah menganggarkan 53-nya atau enggak untuk bulan Maret ini, karena total yang dianggarkan semua satker itu 1,7 miliar. Sampai kemarin sore yang cair baru 562 juta, jadi masih ada 1,1 miliar ini yang belum cair. Kita harapkan sampai dengan tanggal 28 sebelum akhir pekan ini ya, hari Kamis nanti, itu sudah terbit SP2D-nya semuanya. Oke, next. Nah, sekarang kita berbicara terkait revisi halaman 3 DIPA. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk halaman 3 DIPA ini sudah mulai kita masuk untuk periode perencanaannya. Perencanaan selama sepanjang triwulan 2. Triwulan 2 itu April sampai Juni. Yang diutamakan adalah April sampai Juni dulu. Walaupun kalau Bapak Ibu mau ngubah atau merencanakan sampai yang Desember silakan, nggak masalah. Tapi kita fokusnya untuk triwulan 2 dulu. Silakan ajukan paling lambat Jumat 19 April habis Lebaran. Tapi kalau pengen enak Lebarannya biar tenang ya sebisa mungkin dikejar sebelum cuti Lebaran, sebelum 5 April itu sudah selesai semua kewajibannya. Ini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan untuk penyusunan halaman 3 ya terkait periode triwulan 2. Yang pertama terkait bulan April. Ini coba nanti kalau bulan April penganggarannya, perencanaannya itu jangan terlalu besar. Kenapa? Karena satu libur lebarannya ada 1 minggu lebih. 1 minggu lebih 1 hari kalau nggak salah. Terus di minggu pertama juga masih fokus THR kah atau mungkin masih bulan puasa. Jadi mungkin belum pelaksanaan kegiatan itu belum 100% berjalan dengan baik. Istilahnya masa efektifnya bulan April itu paling nggak cuma 2 minggu atau 2 minggu setengah. Jadi penganggarannya kalau bisa jangan terlalu besar. Kecuali ya. Kecuali kalau misalnya ada termin yang memang harus sudah mau cair, atau sudah benar-benar 100% dipastikan ada kegiatan yang akan dibayar di bulan April. Nah itu silakan. Tuh. Terus untuk bulan Mei silakan direncanakan. Kalau Mei sudah kembali lagi ya kita on track seperti bulan biasa. Apa yang mau dibayar, terus termin yang jatuh tempo berapa, silakan dianggarkan. Dan untuk Juni, nah ini untuk Juni PP-nya sudah turun, PMK-nya sudah turun, dipastikan untuk gaji dan tukin double. Karena ada gaji dan tukin ke-13. Kalau mau bisa ambil patokan yang dari bulan Maret, karena bulan Maret kan kelihatan itu realisasi total 51-nya kalau ada gaji dan tukin berapa gitu. Tapi itu dengan catatan kalau kekurangannya sudah dibayar bulan Februari ya, kekurangan yang 8% itu ya. Kalau kekurangan 8% dibayar bulan Maret biasanya sudah ada tambahan lagi ya, itu agak berbeda. Intinya
gaji dan tukin untuk bulan Juni itu silakan anggarkan double. Minimal sama, lebih besar nggak apa-apa. Oke, next. Berikutnya. Nah, ketentuan pada RPD halaman 3 DIPA ini udah berkali-kali tak jelaskan, tapi masih banyak yang tanya, masih banyak yang patokan. Jadi untuk halaman 3 DIPA, patokan realisasinya adalah tanggal SP2D, bukan tanggal SPM, atau mungkin tanggal, ada yang menganggap tanggal SPTB kah, tanggal kwitansi, enggak. Patokannya adalah realisasi pada RPD halaman 3 DIPA, itu adalah tanggal SP2D. Nilainya adalah nilai kotor SPM, bukan nilai bersih SP2D. Jadi nilai kotor SPM dan tanggal SP2D, itulah yang akan menjadi patokan RPD halaman 3 DIPA. Itulah kenapa kalau seperti PPNPN atau lembur itu patokannya misalnya contoh pembayaran PPNPN bulan April itu baru terbit SP2D-nya di bulan Mei. Nah, itu patokannya tanggal SP2D-nya Mei, jadi dia ikut realisasi yang bulan Mei. Termasuk gaji Mei, walaupun dia masuknya nanti di April, tapi karena dia tanggal SP2D-nya di bulan tanggal 1 Mei contohnya, jadi dia ikut realisasi yang bulan Mei. Yang kedua, SPMUP atau SPMTUP belum menambah realisasi, ini sudah pada paham ya. Jadi kalau mengajukan UP atau TUP itu belum menambah realisasi, belum menjadi realisasi. Realisasinya pada saat TUP isi dan PTUP nihil. Nah, ini baru menjadi realisasi. Jadi kalau misalnya SPM TUP-nya itu di bulan Maret, tapi PTUP atau nihilnya itu di bulan April, dia menjadi realisasi yang bulan April, tidak menjadi realisasi yang Maret. Kalau misalnya SPM TUP-nya di bulan Maret ini, terus minggu depan sudah nihil di Maret juga, itu berarti realisasi bulan Maret. Nah, ini juga yang sudah kita ingatkan dari tahun kemarin, untuk PTUP nihil itu bisa dicicil. Misalnya minta TUP-nya 1 miliar. Nanti jalan 1 minggu sudah dapat kwitansi 200 juta. Mau nihil PTUP 200 juta boleh nggak Pak? Boleh, ajukan jadi SPM dulu. Nanti otomatis kalau sudah diajukan, kewajiban TUP-nya di aplikasi Omspan itu sudah tercatat akan berkurang sebesar yang dinilkan tadi. Jadi kalau 1 miliar dinilkan 200 berarti tinggal 800. Dan begitu terus sampai dengan 1 bulan. Kalau untuk TUP maksimal 1 bulan ya. Nah, ini informasi terbaru. Ini kemarin saya udah konfirmasi ke pusat. Kebetulan ada case-nya di salah satu satker di kita. Satker itu ada pengembalian belanja yang kepala 5 ya, bukan kepala 4. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Itu dia akan mengurangi realisasi. Jadi contoh RPD-nya ini saya tulis di sini dia 100 ya. 100 juta bulan ini. Kemudian realisasi sudah pas ini. Wah, realisasi saya udah cuman bisa 98 juta. Harusnya ini kan deviasinya cuman 2 juta kan deviasinya. 2 juta atau 2%. Ini harusnya nilai IKPA-nya masih ada tetap 100. Karena deviasi di bawah 5% itu tetap mendapatkan nilai IKPA 100. Tapi ternyata kalau di bulan tersebut itu ada pengembalian belanja totalnya 8 juta rupiah, setoran ya ini. Setoran pengembalian belanja besarnya 8 juta rupiah, maka realisasi di bulan itu dia akan dianggap menjadi cuman 90 juta. Jadi karena ini akhirnya nilai IKPA-nya jadi cuman 90. Karena deviasinya
10 juta jadinya. Nah, ini mungkin untuk pengembalian belanja tahun anggaran berjalan ya. Kalau pengembalian tahun lalu, dia kan akunnya kan 425. Kepala 4, 425, 9, 1, ekornya berapa? Kalau belanja pegawai 1, belanja barang 2, belanja modal 3. Tapi kalau pengembalian tahun berjalan, dia adalah pengembalian yang kepalanya kepala 5. 5, akunnya 55. Misalnya 51 berapa, 52 berapa, 53 berapa. Kalau yang kayak pengembalian gaji biasanya nggak terlalu banyak ya, pengembalian bulatan dan lain-lain. Yang perlu diantisipasi kalau memang ada pengembalian yang nilainya besar. Entah itu karena dari temuan APIP kah atau apa, itu biasanya agak besar itu pengembaliannya yang tahun berjalan. Tapi kalau tahun lalu nggak masalah, dia tidak akan mengurangi realisasi. Nah, caranya bagaimana untuk ngeceknya? Ini saya praktekkan aja ya. Saya praktekkan di Omspan. Saya pakai punya KPPN. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke Omspan, ini kebetulan saya pakai Omspan-nya KPPN, silakan arahkan kursor ke menu, lalu ke ini yang titik ada 4 ini, kotak ini. Nah, dia akan muncul Monev PA warna hijau. Silakan diklik. Yang membedakan Monev PA dan Omspan adalah nanti dia menunya tulisannya warna hijau. Nah, ini hijau. Silakan masuk ke indikator pelaksanaan anggaran, Satker. Nah, ini kita ambil, silakan kalau mau ambil Maret, silakan juga kalau mau ambil Desember. Ini biar kalau mau ngelihat semuanya ya, saya ambil yang Desember ya. Silakan diklik pilih. Nah, di sini ada nilai berbagai macam indikator ya. Itu kita fokusnya ke deviasi halaman 3 DIPA. Jadi kita di sini ada angkanya deviasi halaman 3 DIPA warna hijau, ini bisa diklik, silakan diklik. Nah, di sini akan terlihat nilai rencana, ini ya, nilai rencananya kan di sebelah sini. Sorry, dari paling kiri aja ya. Ini kode Satker, nama Satker, periode itu bulan, ada 01, 02, 03, Januari, Februari, Maret. Ini adalah rencana, 51, 52, 53. Ini penyerapan yang sudah terjadi, dan ini deviasinya, 51, 52. Ini deviasi dalam bentuk persen, 51, 52. Jadi saya ambil contoh di KPPN yang bulan Maret ini aja ya. Itu rencana 13.297, realisasinya 13.437. Jadi masih ada melesetnya kita Rp140.000 atau kalau dalam persen 1,05%. Kemudian untuk 52 kita rencanakan 52-nya 72 juta. Sampai dengan hari ini kalau untuk Omspan ini tidak real time ya Bapak Ibu. Jadi mungkin data ini adalah data kemarin. Paling lambat H+1 ya. Jadi belum tentu data hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu masukkan SPM hari ini, belum tentu dia akan langsung muncul hari ini. Kalau amannya sih kita ambil data kemarin, tanggal kemarin. Untuk bulan Maret dianggarkan 72 juta, sampai kemarin sudah realisasi baru 46 juta. Jadi KPPN masih kurang 25 juta lagi sampai dengan
tanggal 28 Maret harus merealisasikan sebesar 25 juta sekian. Bisa dari GU, kalau misalnya LS ya paling lambat besok masukkan. Karena kalau LS kan 2 hari kerja ya. Ini deviasinya adalah 35%. Nanti kalau total penghitungan deviasinya sudah dari otomatis dari aplikasi. Di sini ada, saya scroll sini lah. Tadi kan KPPN deviasinya, kebetulan KPPN nggak punya 53 ya tahun ini ya. Ini 51-nya deviasi persennya 51 1%, 52 35%. Karena kita cuma punya 51 dan 52, jadi dijumlah jadinya 36,83, 2 ini dijumlah. Karena kita cuma punya 2 jenis belanja, maka average-nya, rata-rata deviasinya, itu adalah 36 dibagi 2. Iya, 36 dibagi 2. Makanya hasilnya 18,42. 18,42 untuk ngitung, ya ini saya kasih tahu cara hitungnya aja lah ya. Persentase rata-rata deviasi kumulatif. Ini dapatnya dari mana? 6. Ini adalah 18 dibagi dengan jumlah bulannya yang sudah lewat. 18 bagi 3. Jadinya 6,14. Tinggal 100 dikurangi 6,14 adalah 93,86. Ini kita masih ada kesempatan hari ini, besok, dan besok pagi lagi untuk mengajukan SPM biar 25 ini bisa tepat. Kebetulan Januari Februari kita deviasinya 0. Hebat ya KPPN. Ya bukan saya, maksudnya teman-teman di umum hebat ya kan berarti. Kalau saya kalau yang merealisasikan ini kan teman-teman di umum, bukan di saya ya. Oke. Ini untuk melihat yang deviasi halaman 3 kita kembali ke materi lagi. Ini sebenarnya di materi sudah ada. Nah, sekarang kita ada beberapa tips. Ini sudah saya sampaikan pada waktu acara kita mengundang teman-teman yang offline yang kemarin ya. Yang kalau nggak salah itu pengadilan, terus ada polisian, terus apalagi saya lupa itu yang terakhir itu. Tapi itu belum semua satker. Nah, ini satker yang kemarin belum hadir, ini saya tambahkan informasinya. Ada tips terkait dengan RPD. Pak, kalau misalnya sudah terlanjur bikin RPD, Pak, sudah batas cut off gitu. Maksudnya kebetulan nanti sudah ajukan revisi, sudah terbit revisinya, oke, data revisinya itu halaman 3-nya sudah dipindah ke Omspan, sudah menjadi patokan. Ternyata selama berjalan realisasi, kok saya mau menyesuaikan rencana ini, menyesuaikan belanja dengan rencana ini selalu ada masalahnya. Nah, ini tipsnya. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Case pertama, kalau kita sudah nanti sudah cut off ya, cut-off-nya saya tadi kan minta ajukan revisi halaman 3 paling lambat tanggal 19 ya. Nanti ini posisi kita anggap saja posisi di tanggal 25 April. Otomatis kan sudah di-freeze, itu sudah ada rencana 51-nya berapa, rencana 52-nya ini udah nggak bisa berubah lagi selama 3 bulan ke depan. Nah, contoh saya ambil, ini anggap aja ini bulan April ya. Ini 51-nya rencana segini realisasi akhir April sudah dapat 16. Oh, udah lumayan berarti deviasinya udah 0. Terus rencana 52-nya 133 sampai sekarang itu terbit 106. Berarti masih kurang yang belum keserap ada 26. Tapi saya mau bikin SPM 26 juta itu susah, Pak, nggak bisa pas.
nggak masalah, nggak harus 26 juta. 26 juta itu adalah target yang harus dikejar. Jadi deviasi itu ada dispensasinya, melesetnya itu adalah 5% ke atas dan 5% ke bawah. Jadi tidak kurang atau lebih dari 5%. Jadi 105 atau 95% dari ini. Asalkan masih berada di range antara 25.031.000 sampai 27.6666 nanti nilai deviasinya tetap masih di bawah 5%. Nah, ini tips yang pertama. Jadi targetnya nggak harus sama persis. Asalkan tidak lebih dari 105%, batas atasnya itu 105% dari ini, atau batas bawahnya 95% dari 26 ini. Jadi totalnya 25. Kemudian case yang berikutnya. Ini sama nih, modelnya posisinya sama. Yang harus diserap masih 26 juta. Tapi ternyata Bapak Ibu, oh Pak, tapi ternyata saya di akhir bulan di tanggal 26 atau 27 saya ada kegiatan yang membutuhkan dana itu lebih besar dari 26, Pak. Saya nggak bisa, istilahnya saya butuhnya banyak banget gitu. Kalau misalnya ini case kedua ya, anggap saja inilah. Kalau yang case kedua, oh itu yang case ketiga, sorry. Kalau ternyata Bapak Ibu itu 26, kebetulan UP-nya itu 2 kali lipat atau jauh dari 2 kali lipat dari 26, kan otomatis nggak bisa GU ini. Padahal harusnya ini kita mau rencana mau pakai GU. Maka yang disesuaikan itu seperti ini contohnya. Kalau misalnya UP-nya 45, kan separohnya itu 50%-nya dari 45 itu cuman 22,5 juta ya toh. Asalkan SPM-nya nilainya segini kan sudah bisa GU. Ya Bapak Ibu udah tahu ya. Jadi minimal GU adalah 50% dari UP. Misalnya UP-nya 45, mau GU 22,5 bisa nggak Pak? Bisa. Cuman karena kita ada targetnya 26.348 ini yang harus diserap, nah nanti kwitansinya yang harus dipilah. Walaupun bisa ngajukan 22,5 juta itu sebagai GU, Bapak Ibu tetap sebisa mungkin usahakan kejar mendekati nilai ini. Kalau misalnya itu nanti kwitansinya ternyata ada total retail ya 30 juta, silakan dipilah kwitansi mana yang nilainya mendekati ini. Misalnya kwitansi 30 juta yang nilainya totalnya kalau udah di retail hitung jumlah mendekati adalah nilainya cuma segini, 26.350. Ya sudah, yang kwitansi segini ini silakan dibuat DRPP, silakan dibikin SPP GU-nya. Terus nanti kalau 30 juta berarti masih ada sisa kwitansi 3.650 dong Pak. Itu bagaimana? Itu nanti ikut GU yang berikutnya. Kita sekarang mau mengejar SPM itu biar sesuai dengan Samusi mendekati rencana. Ini kalau misalnya dari pendekatan GU ya. Pendekatan kalau UP-nya 45. Tapi kalau misalnya UP-nya itu jauh di bawah, jauh di atas itu kan susah. Kalau misalnya mau menggunakan UP. Nah, itu alternatifnya bisa pakai LSK atau mungkin pakai TUP. Nah, kalau pakai TUP itu ada tipsnya lagi. Nah, ini case ketiga. Kalau butuh dana lebih besar, sedangkan sisa deviasi yang diserap tinggal sedikit, maka dapat mengambil langkah. Nah, ini. 1, silakan contohnya mengadukan TUP. Misalnya 80 juta.
Yang kedua, menyesuaikan kwitansi yang dibuat DRPP dan dipisah menjadi 2 bagian. Jadi contohnya dari 80 juta itu, misalnya TUP di sekarang ya 80 juta, nanti waktu penihilannya sebagian dinihilkan di bulan Februari, terus sebagian dinihilkan bulan Maret. Ini kalau misalnya mintanya Februari ya. Jadi dipecah penihilannya. Karena yang dianggap realisasi adalah pada waktu SPM PTUP-nya. Kalau dari sisi grafiknya, dari tabel ini penjelasannya lebih enak. Nah, misalnya yang harus diserap di target tadi halaman 3 26 juta. Tapi sedangkan kita ada kegiatan Pak, akhir bulan kita butuh dananya 80 juta. Ya sudah, ajukan TUP 80 juta bulan Maret ini ya. Ini anggap saja bulan Maret. Ini anggap saja bulan April. Oke, silakan ajukan SPM TUP 80 juta, itu belum mengurangi realisasi, belum mengurangi pagu. Nah, dari 80 juta itu, usahakan yang di bulan Maret nanti, kalau misalnya nihilnya itu mendekati ini. Jadi kwitansi-kwitansi yang TUP nihil, silakan ajukan nihil di bulan Maret. Nah, ini otomatis sudah terpenuhi kan yang sebelah sini kan. Yang sisanya silakan diajukan di bulan Aprilnya. Nah, ini salah satu tipsnya kalau misalnya menghadapi case yang membutuhkan dana, tapi TUP-nya, tapi rencana yang mau dikejar masih kurang. Nah, ini sebelum yang terakhir ini ada tips Lebaran terasa seperti liburan. Tips agar Lebaran terasa seperti liburan nih. Jadi tolong Bapak Ibu nanti didata, dicek di satker masing-masing, pastikan seluruh SPM THR selesai sebelum 28 itu hari apa ini? Hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 28. Kenapa? Karena hari Jumat, Sabtu, Minggu itu lumayan kalau mau ke Bandar Lampung belanja ya. Lumayan gitu. 3 hari itu bahkan bisa sambil dipakai nginep di hotel kan, bukber dan segala macam. Enggak maksudnya segera selesaikan THR-nya biar kita bisa fokus ke yang SPM lain dan kegiatan lain. Karena kita targetnya itu nanti sebelum liburan Lebaran itu semuanya itu sudah fix, sudah finish. Jadi nanti kalaupun Bapak Ibu nanti setelah Lebaran ngambil tambahan cuti 1 minggu, itu tidak akan di WA, tidak akan diganggu oleh teman-teman entah di kantor, entah di KPPN gitu. Jadi tenang, Lebaran seperti liburan, yang benar-benar Lebaran itu. Targetnya pokoknya usahakan sebelum kita mulai cuti Lebaran nanti, jadi hari kerja terakhir tanggal 5, semua kewajiban baik yang itu THR maupun yang lainnya itu sudah diselesaikan. Yang kedua terkait LPJ. LPJ itu LPJ Maret tanggal 29 kalau mau bikin bisa nggak Pak? Bisa, silakan. Setelah tanggal 28 itu hari kerja terakhir ya. Tanggal 29 itu adalah sudah hari libur, tanggal 29 kalau mau bikin LPJ boleh nggak Pak? Silakan bikin, langsung dibikin kalau perlu, bukan silakan lagi. Jadi LPJ itu nanti tanggal 1 Maret atau mungkin 1 April itu sudah bisa langsung dikirim. Tapi pastikan lagi ya, walaupun nanti dibuat LPJ-nya tanggal 29 Maret, tolong posisi tanggal 31 Maret dicek lagi rekening korannya. Jangan sampai ternyata ada transferan apakah ada transfer masuk. Terutama teman-teman yang di bendara penerimaan ini yang biasanya di tanggal libur itu kadang ada transferan masuk setoran atau apa itu. Tolong dicek lagi, entah itu apapun itu, pokoknya nanti
Kalau misalnya sudah cocok dengan posisi waktu Bapak Ibu bikin tanggal 29 nggak masalah langsung kirim. Tapi kalau misalnya berbeda, nah itu diperbaiki dulu baru dikirim. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah gaji. Gaji Mei dasarnya paling lambat tanggal 15 April kalau nggak salah ya. 15 April itu adalah hari Senin dan dia masih cuti bersama, masih tanggal merah. Makanya kebijakan dari pusat untuk rekon gaji Mei itu sudah dibuka mulai tanggal 25 kemarin dari hari Senin. Silakan ajukan rekonsiliasi gaji Mei-nya dari hari Senin. Dari sekarang, kalau bisa manfaatkan minggu ini yang sudah selesai THR-nya ya, ajukan rekon yang gaji Mei. Kalau misalnya ada yang, Pak nanggung Pak nunggu pegawai, ada satu SKPP-nya belum terbit, itu nanti aja nggak apa-apa, tinggal dulu aja nggak masalah. Toh dia bisa menggunakan nanti gaji susulan, nggak masalah. Yang penting gaji Mei-nya diajukan dulu. Cuman untuk SPM-nya jangan diajukan sekarang, nanti malah cair di awal April. Ajukannya SPM-nya dibuatnya nanti mulai 1 April. Ini nggak ditawar ya yang sini ya, kadang ada yang naruh, Pak 1 April, nanti kalau misalnya Kamis sore aja gimana Pak Ais? 1 April ya 1 April Pak. Jangan ambil Kamis sore dan segala macam. Kemudian untuk Tunkin P3K ini teman-teman yang di Kemenak, kalau di sini nggak ada ya, tapi kalau yang di sini Tunkin P3K silakan yang ada P3K itu kalau nggak salah di pertanahan ada ya, saya kurang tahu BPS ada juga atau enggak, tapi sekarang kayaknya udah ada beberapa satker yang ada P3K-nya. Itu kalau mau diajukan Tunkin P3K-nya dari sekarang nggak masalah, kalau teman-teman yang itu. Ini untuk teman-teman yang Kemenak, Tunkin THR Tunkin P3K itu bisa dimasukkan Senin, paling lambat tanggal 5. Jadi semuanya pokoknya tanggal 5 itu selesai. Kemudian GU, coba cek Bapak Ibu, cek posisi kwitansi di hari ini, itu sudah ada berapa. Kalau kira-kira kalau kira-kira bisa mengajukan 1 kali GUP atau minimal 50%, walaupun Bapak Ibu mungkin jatuh tempo GUP-nya masih lama, itu ajukan aja. Jadi biar lebih panjang nanti. Bapak Ibu libur panjangnya bisa lebih tenang. Minimal 1 kali sebelum Jumat 5 April, sebelum hari kerja terakhir sebelum cuti lebaran ya. Kemudian pengajuan revisi halaman 3 DIPA. Nah ini juga perlu concern dari Bapak Ibu, perlu perhatian. Silakan direncanakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, April itu jangan terlalu banyak, kecuali kalau memang sudah direncanakan 100% fix ya. Ada yang dicairkan April yang gede, silakan. Tapi kalau cuman sekedar operasional jangan terlalu banyak, karena April itu hari kerja efektifnya tidak terlalu panjang, tidak seperti bulan biasanya. Kalau Mei mau banyak silakan. Juni jangan lupa gaji Tukin dianggarkan 2 kali. Silakan ajukan revisinya sebelum Jumat. Pak, kalau misalnya ajukannya nanti habis Lebaran boleh nggak Pak? Silakan, paling lambat tanggal 19. Tapi kan kalau misalnya Bapak Ibu rencana mau nambah cuti kan ketabrak itu tanggal 19. Jadi kalau bisa itu tanggal 5 sudah selesai semua. Tanggal 5 itu semuanya sudah selesai. Kemudian saya belum tahu untuk poin nomor 7 ini ya, karena poin nomor 7 ini terkait cabut ini masih belum ada info dari pusat. Jadi untuk pengiriman cabut ini sudah dari Januari sampai Maret masih dipending, masih tunggu pemberitahuan dari pusat, baik untuk pengiriman target cabutnya maupun untuk pengiriman bulanannya yang bulan Januari, Februari, Maret. Tapi ya ini cuman untuk jaga-jaga aja. Saya nggak tahu kalau nanti ternyata di tanggal 1 April hari Senin nanti itu nanti ada surat dari pusat sudah bisa melakukan pengiriman cabut. Nah, itu kalau memang ada surat seperti itu mohon bantuannya diselesaikan saja semuanya di sebelum 5 April juga. Jadi saya nggak perlu ngoyak-ngoyak lagi.
Karena nggak cuma Bapak yang pengen lebaran, nggak cuma Bapak Ibu yang pengen liburan. Kami di KPPN juga pengen tenang gitu, liburan lebarannya. Jadi yang poin-poin ini silakan dicermati, dicek juga di tempat Bapak Ibu THR mana yang udah diajukan, belum diajukan, terutama yang kadang yang agak sensitif kalau misalnya satker sama tapi beda daerah, kadang di sana dapat, di sini belum dapat, teriak. Nah itu kan kadang timbul gejolak seperti itu. Tapi kadang yang teriak juga bukan pegawainya, tapi ibu-ibu Dharma wanitanya sana dapat, sini dapat. Nah itu hal-hal seperti itu pokoknya seharusnya THR itu sesuai dengan amanah dari PMK, amanah dari peraturan pemerintah, pesan dari Bu Menteri, pastikan semuanya itu sudah cair sebelum kita memulai cuti lebaran. Lebih cepat lebih baik. Kalau cair sekarang nanti Jumat, Sabtu, Minggu cepat ke Karang kan, bisa belanja entah ke Ramayana atau ke MBK. Mau belanja online juga masih sempat ya kan, kalau misalnya dan sekarang dapat. Nah, ini terima kasih. Mungkin kalau dari saya sementara, bentar ya, sampai dari saya sementara ini dulu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dori atas materinya terkait ketentuan pengajuan THR 2024, dispensasi IPA, dan revisi halaman 3 DIPA. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawabnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk melakukan raise hand, dan nanti setelah bertanya nanti mohon menyebutkan nama dan nama satkernya. Oke, monggo Bapak Ibu, kalau misalnya belum biasa, wah saya belum biasa pakai Teams Mas. Raise hand-nya di tombol apa? Nah, di situ ada tombol raise. Raise itu ngacung ya. Raise itu bukan muka. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung masih di sini. Ada yang raise hand nggak, Mbak Salma? Ada ya? Belum ada yang raise hand, apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini jelas semua ya? Yakin jelas semua? Jadi kita komitmen ya tanggal 5 semuanya sudah selesai dari LPJ, halaman 3 DIPA, sudah GU sekali, THR sudah cair semua, gaji Mei sudah diajukan. Sepakat ya? Nah itu ada yang tanya Izin itu. Mas, ada yang tanya itu? Silakan, monggo. Tadi coba tadi ininya hilang Mas resennya, jadi tidak terlihat Elpa tadi siapa tadi yang. kalau nggak salah. Bentar. Elpa Herianti itu ada. Halo Mix. Monggo silakan dibuka mic-nya. Mbak Elpa Herianti. Silakan diklik tombol mic-nya yang kesilang. Mana Mbak Elpa-nya tadi? Atau hilang? Kalau nggak ada, next saja ke Mbak Kiki ya. Silakan Mbak Kiki dibuka mic-nya. Di tombol mic-nya diklik. Mana? Halo Mbak Kiki. Mana Mbak Kiki? Oke, sambil nunggu ini saya bacakan yang di chat ya. Di chat, untuk THR Tunkin itu berdasarkan Tunkin yang dibayarkan Maret atau Tunkin Maret. Semuanya adalah dasar yang penghasilan yang dibayarkan di bulan Maret. Jadi
terkait Tunkin ini, setiap KL itu ada perbedaan pengertian. Jadi ada KL yang Tunkin Maretnya itu adalah absensi dari bulan Februari ada. Atau mungkin dia absensi dari apa sampai apa disebutnya absensi bulan Februari disebutnya Tunkin Februari. Atau ada juga yang beranggapan absensi Februari dianggapnya Tunkin Maret. Kalau dari sisi PMK dan PP dia tidak mempermasalahkan itu, tapi yang menjadi patokan adalah penghasilan yang dibayarkan di bulan Maret. Jadi bukan Tunkin yang bulan Maret, takutnya nanti beda pengertian lagi. Pokoknya yang kami samaratakan adalah semua penghasilan yang dibayarkan di bulan Maret. Uang makan Maret silakan ajukan April bisa. Kalau misalnya mau ngecer. Oke, Mbak Kiki silakan monggo. Halo? Suaranya nggak ada, Mbak Masian. Halo Mas. Oh ya. Ya, Mas, Oke. ini saya mau nanya yang masalah dispensasi IKFA. Mm-mm. Karena kan di sini Mas bilang deviasi halaman 3 DIPA bulan Maret khusus akun 51 dan 52 itu dispensasi ya Mas. Itu dispensasi itu kan saya kan menganggarkan RPD untuk pencairan THR itu di bulan April ya Mas. Mm-mm. Jadi di situ ada dispensasi itu jadi bisa kita cairkan Mas di bulan Maret. Oke. Itu maksudnya. Itu aja, ada lagi? Itu aja sih Mas. Itu aja, Takutnya oke. nanti takutnya simpang siur juga dispensasi ini. Takutnya nanti kalau saya nangkep di sini sih artinya bisa dicairkan ya Mas, walaupun saya mengajukan RPD-nya itu di bulan April. Kalau saya tangkep ya Mas, cuman saya takut salah Mas, makanya saya minta penjelasan lebih detailnya lagi. Oke, Makasih ya. Mas sebelumnya. Sama-sama. Jadi dispensasi kalau misalnya di Satker sudah terlanjur menganggarkan RPD untuk THR-nya di April gitu ya. Jadi di Maret memang dia tidak menganggarkan THR. Silakan mau diajukan sekarang silakan nggak masalah. Kenapa? Yang Maret kan dapat dispensasi ya Mbak ya. Jadi kan tidak dihitung 51, 52. Sedangkan untuk yang April, Mbak itu kan masih bisa mempunyai waktu untuk melakukan revisi lagi. Karena dia masuk yang triwulan kedua. Nah, kalau memang berhasil cair di bulan Maret, jadi yang April nanti, yang rencana THR yang sudah ada di rencana April itu dihilangkan. Bisa diajukan revisi. Nah, itu makanya kemarin saya kejar, silakan kalau mau diajukan dari sekarang, entah itu SPM THR-nya atau SPM Tukinnya, itu silakan, nggak masalah. 51, 52-nya. Nanti yang kalau sudah terlanjur menganggarkan yang April, nah yang Aprilnya kan Bapak Ibu masih ada waktu untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA. Biar berubah rencananya. Itu Mbak. Oh iya, siap Mas. Jadi nggak mempengaruhi nilai IKFA ya Mas? Insya Allah nggak. Kalau dari Insya suratnya dari pusat sih nggak. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih ya Mas infonya. Sama-sama. Iya, Kemudian lanjut dari PA Tubateng. Iya. PA Tuba. Oh, PA Tuba. Iya. Silakan. Silakan Bu di on kan mic-nya. Halo. Di pojok kanan atas mungkin Pojok bisa kanan di atas klik ada mic-nya. ada tombol mic MIC. Ini biasanya kalau yang menggunakan aplikasi sudah nginstal, installer aplikasi Teams itu biasanya muncul. Tapi kalau yang pakai browser kadang ada, kadang enggak. Biasanya seperti itu kalau yang belum install Teams. Sambil nunggu ya, saya jawab beberapa soal di chat. Pak, untuk dari Mbak Andri 690. 690 itu Lokaprom. Pak, untuk pembayaran uang makan Maret, apakah bisa diajukan di awal April nanti, Pak? Bisa. Jadi nanti kalau tanggal 1 April ya, itu kan Bapak Ibu harus sudah ngajukan, kalau dari tips tadi, ngajukan gaji Mei.
Terus kalau Bapak Ibu mau ngajukan sekalian, wah ini kok saya merasa uang THR saya tidak cukup untuk saya bagikan ke keponakan dan cucu-cucu saya gitu kan. Mau ngajukan uang makan Maret, mau ngajukan lembur Maret, silakan. Mau ngajukan honor yang Maret, silakan. Masih mempunyai waktu 5 hari, 5 hari ya, 1 sampai 5 ya, untuk mencairkan istilahnya hak-hak pegawai yang bulan Maret. Jadi honor bulan Maret, lembur Maret, uang makan Maret kalau mau dicairkan di minggu pertama April, asalkan sudah siap, bisa, backup absennya ada, sudah lengkap, bisa bikin SPM-nya silakan ajukan aja. Nanti kan ada tambahan THR untuk beli oleh-oleh pulang. Kemudian dari Mbak Elpa ini yang tadi, untuk P3K TMT 1 Maret dasar pembayaran token THR, P3K menggunakan CKP yang mana Mas? Soalnya yang dia baru mendapatkan TK pertama bulan April nanti. Kalau misalnya P3K itu aturannya masalah CKP dan segala macam itu di masing-masing kementerian. Kementerian Keuangan tidak ngatur itu. Kalau Kementerian Keuangan aturannya adalah pembayaran pertama gajinya. Jadi yang seperti tadi saya contohkan, untuk ketentuan di kepegawaiannya, itu gaji pertamanya PPPK itu dasarnya adalah SPMT. Kalau misalnya dia TMT-nya 1 Maret, SPMT-nya juga 1 Maret, berarti dia dapat gaji Maret, berarti dapat THR. Kalau tukinnya gimana Pak? Ya coba dikoordinasikan ke kementeriannya masing-masing. Karena dasar pembayaran tukin untuk P3K mungkin setiap kementerian bisa berbeda. Apakah dia ada pakai CKP yang mana atau mana itu ya saya nggak tahu itu. Intinya kalau misalnya bulan Maret dia mendapatkan penghasilan itu, makanya THR dia juga akan mengcopy penghasilan di bulan Maret itu. Intinya seperti itu. Kalau masalah dia berhak atau enggak masalah tukin Maretnya itu monggo dikoordinasikan bisa dengan kepegawaiannya, bisa juga dengan satker wilayahnya atau kanwilnya. Kalau saran saya sih kepegawaian dan kanwilnya. Karena sebenarnya masalah hak pembayaran itu sebenarnya yang lebih tahu sebenarnya kepegawaian. Kalau itu juga dikoordinasikan juga ke kanwilnya atau kalau dalam hal ini BPS ya, ini kalau nggak salah BPS atau apa ini? BPS bisa koordinasikan ke BPS provinsinya juga masalah pembayarannya. Kemudian dari Kemenak Tubaba, apakah THR TPG dibayarkan melalui aplikasi gaji web? Tadi perasaan sudah deh. Kalau untuk kalau dia misalnya mendapatkan tukin, itu kan berarti ya kalau misalnya dia mendapatkan tukinnya lewat gaji web. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapatkan tukin, cuma dapat TPG, dia ini yang THR TPG ini kan berarti THR tukin. Seperti yang P3K tadi baru dibuka menggunakan SPM tetap 259, tapi baru dibuka nanti tanggal 1 kalau nggak salah. Dicoba aja, tapi kayaknya tetap dipersyaratkan menggunakan gaji web. Dia PNS ya ini ya. Kalau non PNS nggak pakai gaji web, tapi kalau dia PNS, dia nggak dapat tukin, TPG-nya tetap pakai gaji web. Kan sama seperti tukin biasa dia uploadnya. Kemudian Mas Hendro dari PN Menggala, pegawai pensiun 1 April, THR tukin belum cair, tapi tukin dari pusat langsung bukan di KPPN Kota Bumi. Untuk SKPP pensiun bisa diajukan sekarang atau menunggu THR tukin masuk. Kalau saran saya, ini pensiun 1 April ya. Mungkin dikonfirmasi dulu ke pusatnya Mas, kira-kira bisa cair atau enggak? Maksudnya bisa cair, bisa dipastikan cair sebelum tanggal pengajuan SKPP atau enggak? Karena ya kalau saran saya sih
lebih baik hak pegawai semuanya diselesaikan dulu. Jadi nanti toh walaupun nanti mungkin ada sedikit keterlambatan pelaporan SKPP ke Taspen atau Asabri, itu pasti tetap akan dirapel kalau ada keterlambatan. Tapi ya monggo itu kita kembalikan ke Satker. Tapi kalau bisa dikonfirmasi dulu, karena saya yakin teman-teman yang di pusat pun, teman-teman yang di Satker Pusat dan KPPN yang di level di Jakarta sana, Jakarta 1 sampai 7, itu juga akan mengejar Satker untuk mengajukan SPM THR-nya, baik itu THR gaji, THR tukin juga pasti juga akan dikejar. Nah itu di komunikasi pusat, kalau misalnya sudah ada kepastian, monggo silakan dibuat SKPP ini. Ini PA tulang bawang yang tadi, Pak. Untuk THR ada KGB TMT Januari, tapi KGB-nya masuk di gaji April. Apakah kekurangan KGB? Kekurangan KGB, yang kekurangan THR KGB-nya bisa dimintakan. Istilahnya kekurangan KGB-nya iya, jadi tetap berhak. Kekurangan THR-nya juga tetap berhak. Tapi dilihat dulu TMT-nya kapan dulu. TMT-nya kalau misalnya Januari atau Februari atau TMT-nya Maret, tapi sampai dengan bulan Maret itu atau sampai bulan April itu belum dibayarkan kekurangannya, itu bisa dimintakan. Kekurangan THR tadi SPM-nya dibuat tersendiri, jenisnya tetap jenis THR. Dan kalau tidak salah ya, untuk kekurangan THR itu Bapak Ibu nanti harus merekam jenis SK kekurangan THR kalau nggak salah. Dia kodenya 27 atau 37 gitu. Saya lupa itu. Ada cuklis videonya di YouTube, silakan dicari. Coba saya cek ya. Tadi ada beberapa teman-teman yang udah nanya untuk kekurangan THR dari gaji web. Gimana Pak caranya? Ada videonya di YouTube, silakan dicari. Cari saja kekurangan THR gaji web. Itu ada itu videonya. Jadi dia nanti harus merekam SK dulu. SK KGB-nya direkam dengan SK jenis SK kekurangan THR. Nah, itu jenis SK kekurangan THR itu yang nanti akan dipakai menggunakan untuk pembayaran yang THR. Untuk yang gaji dipisah ya. Yang misalnya dia ternyata ada kekurangan KGB yang Januari, Februari, Maret, ya itu dipisah sendiri. Jangan dicampurkan dengan yang khusus kekurangan THR. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Masih ada yang mau tanyakan? Yang resen? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak MC, Mbak Salma. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dori atas penyampaian materinya dan atas jawaban dan pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ruli Okvian. Kepada Bapak Ruli dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Selma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Tabik pun. Bapak Ibu, selamat pagi, ya ini masih pagi tapi menjelang siang sebenarnya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa hari ini masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan hingga nanti sampai berakhirnya Ramadan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hasil monitoring kami terkait dengan kepatuhan LPJ Bendahara tahun 2024 yang kemarin sudah dilaksanakan baru 2 bulan ya untuk tahun 2024, yaitu di bulan Januari dan bulan Februari. Ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, untuk kepatuhan penyampaian LPJ Bendahara di bulan Januari, untuk bendahara pengeluaran sebesar 98,9%, dan untuk LPJ Bendahara penerimaan sebesar 94,4%, di mana jumlah wajib LPJ
untuk bendahara pengeluaran adalah sebanyak 91 satker dan untuk bendahara penerimaan adalah sebanyak 18 satker, yang artinya pada bulan Januari masing-masing untuk bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan terdapat 1 satker yang menyampaikan LPJ bendahara pengeluaran atau penerimaan melebihi batas waktu penyampaian. Kami ingatkan Bapak Ibu, penyampaian LPJ adalah tanggal 10 bulan berikutnya untuk bulan sebelumnya, di mana kalau memang tanggal 10 tersebut adalah hari libur atau yang diliburkan, maka akan mundur, bukan maju ke tanggal 11 atau 12, tapi kita mundur ke tanggal 9 ataupun tanggal 8. Sehingga nanti Bapak Ibu harus mempercepat mungkin proses penyampaian LPJ-nya seperti itu. Yang selanjutnya untuk kepatuhan penyetoran pajak yang dipotong dari pungut. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, memang ada beberapa satker yang mungkin sudah memungut pajak, namun sampai dengan proses di akhir bulan, setoran pajak tersebut belum sempat disetorkan, hanya baru disampaikan dipungut saja. Nah, berdasarkan hasil monitoring kami untuk saldo akhir pajak yang belum setor ke rekening kas negara untuk sampai dengan akhir Januari itu terdapat sebesar 18,46 juta dan untuk Februari adalah sebesar 59,2 juta. Di mana untuk periode Januari ini masih terdapat 7 satker yang memiliki saldo yang pajak yang belum disetorkan, yang 18 tadi. Dan untuk di bulan Februari ada peningkatan jumlah rupiah dan jumlah satker, 11 satker yang menghasilkan saldo sebesar 59,2 juta. Hal ini memang masih dapat toleransi untuk akhir periode Januari sampai dengan November. Cuman kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk sampai dengan periode Desember, jangan sampai nanti terjadi seperti tahun 2023 kemarin, masih ada beberapa satker yang belum menihilkan saldo kas bendahara pengeluarannya, baik yang terdapat pada rekening bank maupun pada kas, terkait dengan penyetoran pajak yang belum disetor. Ya, jadi kami ingatkan kembali Bapak Ibu pastikan bahwa saldo kas bendahara pengeluaran maupun penerimaan pada akhir periode memang sudah nihil dan seluruh kewajibannya sudah disetorkan ke rekening kas negara. Baik, selanjutnya untuk penyetoran PNBP yang diterima, di mana PNBP-nya mungkin baru dicatat, dipungut PNBP-nya tapi belum disetorkan, atau bisa juga PNBP-nya disetorkan melewati batas pembukuan hari berkenaan di akhir bulan, sehingga dicatatkan atau diterbitkan NTPN-nya pada hari kerja berikutnya, tapi beda periode. Berdasarkan nilai saldo buku PNBP pada LPJ bendahara penerimaan di bulan Januari, di akhir Januari masih terdapat 243 juta yang belum disetor, dan di bulan Februari 235,9 juta. Ini terdapat dari 3 satker di bulan Januari dan 2 satker di bulan Februari. Nah, untuk itu nanti kami ingatkan kembali, dipastikan Bapak Ibu terkait dengan setoran-setoran di akhir periode memang semuanya sudah dilaksanakan penyetoran dan diterbitkan NTPN di hari berkenaan. Untuk diterbitkan di NTPN di hari berkenaan, maka setorannya harus dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apabila memang setoran tersebut dilaksanakan setelah melewati pukul 15, maka setorannya akan dicatatkan pada hari berkenaan, namun akan dibukukan atau diterbitkan NTPN pada hari berikutnya. Selanjutnya untuk penyetoran atau penyaluran dana LS bendahara, di mana beberapa satker menggunakan rekening bendahara untuk menyalurkan pembayaran kepada pegawai maupun pada penerima melalui SPM LS bendahara. Kami ingatkan juga bahwa SPM LS ini sifatnya juga harus segera untuk dibayarkan atau disalurkan kepada yang bersangkutan bagi penerima. Jadi diupayakan memang tidak lagi terdapat transaksi LS bendahara yang masih terdapat pada rekening, sehingga seluruhnya memang sudah disalurkan kepada para penerima. Untuk di bulan Januari masih terdapat saldo sebesar 9,9 juta dari LS bendahara yang belum disalurkan, yang terdapat dari 1 satker, dan di bulan Februari terdapat saldo 6,2 juta yang terdapat dari 2 satker yang
di mana dana ini seharusnya memang harusnya disalurkan segera kepada para penerima. Baik, kami ingatkan juga Bapak Ibu, ini tanggal-tanggal yang cukup penting ya dan mepet, di mana nanti kita akan mengalami libur yang cukup panjang untuk cuti bersama merayakan Hari Idul Fitri. Jadi di mana kalau kita lihat di bulan April itu tanggal efektif kerjanya hanya 5 hari kerja. Nah, Bapak Ibu kami ingatkan kembali sebelum ini menjadi nanti beban bagi Bapak Ibu semuanya, maka kami ingatkan kembali nanti Bapak Ibu udah bisa menyampaikan LPJ melalui aplikasi Sakti untuk seluruh LPJ bendahara pengeluaran dan untuk bendahara penerimaan tetap menggunakan aplikasi Sprint di mana Bapak Ibu tanggal 1 April itu sudah bisa menyampaikan LPJ bendahara penerimaan maupun pengeluaran melalui aplikasi Sakti ke KPPM. Nah, paling lambat itu tanggal 5 di hari Jumat, itu akan kami tunggu sampai dengan jam kerja hari terakhir di hari Jumat di periode Ramadan, karena jam kerja di periode Ramadan dengan hari biasa berbeda Bapak Ibu, dan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu segera melakukan pencatatan atau pembukuan yang bisa dilakukan saat ini, sehingga nanti pas pada saat di tanggal 1 April Bapak Ibu sudah bisa langsung mengirimkan data LPJ bendahara penerimaan ataupun pengeluaran beserta dokumen lengkapnya. Di mana dokumen lengkap yang Bapak Ibu harus siapkan adalah LPJ bendahara, ini mandatory atau wajib. Ini adalah cetakan dari aplikasi Sakti. Yang kedua adalah rekening koran. Rekening koran kalau memang banyak rekening korannya, pastikan saja halaman awal dan halaman paling akhir, di mana halaman awal menginformasikan nama nomor rekening dan periode, dan di akhir adalah saldo yang mengendap terakhir pada akhir periode. Dan kami ingatkan Bapak Ibu nanti cetak rekening korannya jangan di akhir bulan, karena kami takutnya nanti memang masih ada transaksi sehingga Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik memperbaiki saldo rekening koran dan yang berakibat untuk perbaikan LPJ-nya. Maka nanti di tanggal 1 April Bapak Ibu silahkan untuk ke bank atau bekerja sama dengan bank, atau yang mungkin sudah online bisa mencetak rekening koran per tanggal 31 Maret, tapi di tanggal 1 April. Berikutnya juga ada cetakan dari aplikasi Sakti, daftar saldo rekening, yang juga wajib untuk Bapak Ibu lampirkan. Selanjutnya adalah konfirmasi penerimaan negara, baik ini untuk setoran pajak maupun setoran PNBP. Ini sifatnya opsional. Kalau memang ada setoran, maka Bapak Ibu punya kewajiban untuk konfirmasi penerimaan negara. Apabila tidak ada, maka tidak perlu melakukan konfirmasi penerimaan negara. Dan selanjutnya adalah hasil pemeriksaan kas yang sama merupakan hasil dari aplikasi Sakti, sehingga nanti Bapak Ibu ada 3 dokumen yang merupakan output dari aplikasi Sakti, dan 2 dokumen untuk nomor 2 dan nomor 4 yang Bapak Ibu perlu siapkan di periode awal bulan untuk penyampaian LPJ-nya. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk yang sampai dengan tanggal 5 LPJ bendahara penerimaan. Ini sangat penting sekali sebelum Bapak Ibu menjalankan libur yang cukup panjang di bulan April. Baik Bapak Ibu, mungkin sekilas info itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kalau ada kekurangan atau lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ruli atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait materi Pak Ruli? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanyakan, mumpung masih ketemu di sini. Jangan tanya di WA ya, nanti setelah selesai WA saya udah banyak lagi kan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait THR, terkait kekurangan atau tukin dan lain-lain yang kira-kira masih ganjel, silakan disampaikan. Kalau untuk di Omspan posisi hari ini memang masih muncul sebagai deviasi ya akun 51 dan 52-nya. Tapi nanti
karena sudah terbit ND-nya suratnya dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, kita tinggal tunggu nanti penyesuaiannya di aplikasi Ombudsman. Insya Allah nanti akan disesuaikan secara berkala. Sekali lagi, titip pesanan juga dari teman-teman di MSKI terkait DigiPay sudah bisa dipergunakan lagi aplikasi DigiPay. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berbelanja menggunakan DigiPay itu sudah bisa dipakai lagi. Cuman memang untuk fasilitas pembayaran KKP-nya masih belum bisa dipergunakan untuk DigiPay. Kemudian untuk transaksi CMS juga untuk mempermudah Bapak Ibu manfaatkan dengan benar CMS-nya untuk transfer, entah itu transfer lembur, transfer honor, itu lebih enak daripada Bapak Ibu harus bayar tunai. Jadi istilahnya CMS asalkan sudah aktif, Bapak Ibu di meja itu bisa transfer, bisa bayar pajak, bisa bayar PNBP, bisa bayar pengembalian belanja, itu semuanya insya Allah sudah bisa. Ya kan istilahnya internet bankingnya punya rekening bendahara virtual account. Jadi kalau misalnya masih ada yang permasalahan CMS-nya masih belum dapat dan segala macam usernya masih belum dapat, silakan disampaikan ke kami ya. Nanti akan didata, kita akan coba follow up ke bank wilayahnya. Oke, ada atau tidak lagi? Masih ada lagi enggak? Ya Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah pada mengerti dan Oke, tidak ada. biar pada fokus kerja bikin THR ya. Segera selesaikan THR-nya ya. LPJ-nya juga. Nanti juga persiapkan halaman 3-nya dari sekarang. Untuk awal bulan April langsung ajukan SPM gaji, ajukan THR yang tadi ya P3K, ajukan LPJ bendahara, ajukan lembur kalau mau, ajukan uang makan kalau mau. Jadi biar semuanya selesai di minggu pertama bulan April. Itu aja. Terima kasih. Monggo Mbak, saya kembalikan ke Mbak Selma. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sedikit tambahan mungkin Pak Dori, nanti terkait ini juga karena libur cukup panjang, Bapak Ibu yang punya TUP yang harus dinihilkan sampai dengan nanti tanggal 5 April, mohon segera untuk dibuat perhitungan atau SPM-nya yang mungkin TUP bisa langsung dicicil mulai dari saat ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus untuk menyelesaikan sisanya. Dan untuk Bapak Ibu yang memang revolving GUP-nya itu nanti ada di periode tanggal 1 sampai tanggal 5, mungkin bisa juga dipercepat sehingga Bapak Ibu nanti tidak dikenakan sanksi setelah Lebaran selesai karena keterlambatan GUP maupun PTUP. Mungkin itu saja dari saya juga. Baik, Mbak Selma, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, sebelum acara saya tutup, saya ingin mengingatkan untuk dapat mengisi link evaluasi pada link KPPN 116 nanti bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan hari ini. Baiklah, demikianlah serangkaian acara pada workshop hari ini. Saya mewakili seluruh penyelenggara kegiatan. Memohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Dan bagi yang berpuasa, tetap semangat puasanya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.